Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat sekalian dimanapun kita berada. Shalom, salam damai sejahtera, selamat hari Minggu, dan selamat bertemu kembali dalam ibadah online bersama GPKRIS Kelapa Gading pada hari ini Minggu 20 Maret 2022. Apa kabarnya Bapak Ibu sekalian? Doa dan harapan kami tentunya kita semua senantiasa dalam keadaan baik, terpelihara sempurna dalam kasih setia daripada Tuhan. Kalaupun di antara kita ada yang sakit, ada yang menghadapi pergumulan, biar kiranya kita tetap diberikan kekuatan dan iman dalam Tuhan. Sehingga kita pun hari ini tetap beribadah kepada Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Ibadah pada hari ini akan disertai dengan perjamuan kudus. Bapak Ibu dapat menyiapkan perjamuan kudus, roti dan anggur di rumah masing-masing, dan mengikuti instruksi dalam ibadah yang berlangsung oleh hamba Tuhan nantinya. Sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, izinkan saya untuk menyampaikan warta gereja untuk kegiatan gereja selama sepekan ke depan. Pada hari Kamis kita akan mengadakan kebaktian doa lewat Instagram Live. Bapak Ibu dapat mengikuti melalui Instagram GPKRIS Kelapa Gading. Kita akan berdoa bersama lewat sarana tersebut. Dan pada hari Sabtu ada persekutuan remaja pukul 17.30 dan persekutuan pemuda pada pukul 19. Dan hari Minggu kita ajak anak-anak kita untuk mengikuti sekolah minggu pada pukul 9 dan kita beribadah kembali lewat channel YouTube GPKRIS Kelapa Gading pada pukul 10.30. Kita berdoa seluruh kegiatan gereja selama sepekan menjadi berkat buat setiap kita yang mengikutinya. Mewakili hamba Tuhan dan seluruh diaken, kami mengucapkan terima kasih atas setiap persembahan yang Bapak Ibu berikan kepada Tuhan. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kehidupan kita dimanapun kita berada. Baik, kita akan segera memulai ibadah kita pada hari ini. Saya mengajak setiap jemaat untuk boleh bangkit berdiri di tempatnya masing-masing. Dan mari kita mengambil waktu saat teduh sejenak. Saat teduh selesai, pertolongan kita ialah dari Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi dan yang telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Kiranya Allah Bapa yang Maha Kasih, Juru Selamat kita Yesus Kristus dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai ibadah kita ini dari awal hingga selesai. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Firman Tuhan dalam Mazmur 37 ayat 23 sampai 24 berkata demikian. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Setiap langkah kita ditetapkan, diatur dan dipimpin oleh Tuhan. Sekalipun melewati badai dunia sekalipun, hati kita tetap tenang karena kita tahu Tuhan memimpin kita. Mari kita naikkan pujian, tiap langkahku diatur oleh Tuhan.
langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin. Ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Di waktu iman mulai goyah, Di waktu imanku mulai goyah, dan bila jalanku hampir sesat, ku pandang Tuhanku menebus dosa. Ku teguh sebab Dia dekat. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin. Ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. musik muji Tuhan. Yang ketiga, dalam Tuhan saja harapan. Dalam Tuhan saja harapanku, seperti tangan-Nya sejahtera. Bukannya Yerusalem yang baru, kota Allah suci mulia. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin. Ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. mari kita tunduk kepala, kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur pagi hari ini dan menyadari dengan penuh iman bahwa setiap langkah kami diatur, dipimpin oleh Tuhan yang berdaulat atas hidup kami. Kalau kami boleh ada hingga hari ini, datang beribadah kepada Tuhan, menerima segala kasih karunia daripada Tuhan, menerima keselamatan daripada Tuhan, semuanya karena kemurahan daripada Tuhan saja. Terima kasih ya Bapa untuk kasih anugerah-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Pagi hari ini kami juga datang mengakui segala dosa kami di hadapan Tuhan. Engkau Allah yang menyucikan, menguduskan, dan melayakan kami untuk boleh datang menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Dan terlebih pada hari ini kami akan bersekutu dalam perjamuan kudus, mengingatkan kami akan begitu besar cinta kasih Tuhan di atas kayu salib yang menebus setiap kami, sehingga kami yang berdosa dipindahkan ke dalam jalan keselamatan di dalam Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami bersyukur senantiasa hanya kepada Tuhan. Setiap umat-Mu yang beribadah dimanapun berada, di rumah masing-masing, mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka dalam pergumulan Tuhan kuatkan, dan kami senantiasa berharap hanya kepada Tuhan. Di masa-masa seperti sekarang ini, kami tahu bahwa hanya Tuhan tempat kami berharap dan bersandar dalam segala hal. Terima kasih Bapa, kami awali ibadah hari ini dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Di sepanjang bulan ini kita membahas tentang God's leading, pimpinan Tuhan, menyambung seri khotbah bulan lalu yang membahas tentang janji-janji Tuhan. Pimpinan Tuhan dinyatakan lewat firman-Nya yang menerangi setiap jalan kita, lewat perisai iman yang senantiasa memberikan kita kekuatan menghadapi segala perkara di dalam Tuhan. Kita tidak ragu sebab di dalam namanya
ada kuasa dan kemenangan bagi setiap kita umatnya yang berharap hanya kepadanya. Hanya dalam namanya. Dengan pujian ini dengan penuh sukacita di tempat kita masing-masing. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala, tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. hanya di dalam namanya. Hanya di dalam namanya Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Amin, puji nama Tuhan. Dengan pujian ini, kebenaran yang bebaskan selalu berikanku kekuatan hadapi segala tantangan dalam hidup ini. Kebenaran yang bebaskan selalu berikanku kekuatan hadapi segala tantangan. Tak pernah kami ragu karena ada Tuhan yang bersama dengan kita. Karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Hanya di dalam namanya Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Nyatakan dengan dalam namanya ada pengharapan. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Dalam namanya ada pengharapan. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Nyanyikan dengan penuh sukacita. Hanya dalam namanya. Hanya dalam namanya Yesus. Dia sumber pengharapan bagi setiap kita yang berharap kepadanya. Terima kasih Tuhan. sepanjang hidupku. Hanya dalam kuasa-Nya tersedia kemenangan bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Haleluya. Tersedia kemenangan bagiku selamanya. Hanya di dalam namanya Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Dalam namanya ada pengharapan. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan
pengharapan. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasanya kemenangan. Amin. Puji nama Tuhan. Berikan tepuk tangan kemuliaan bagi nama Tuhan di rumah kita masing-masing. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasanya ada kemenangan bagi setiap kita yang percaya kepadanya dan senantiasa setia berharap hanya kepada Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan dalam Mazmur 119 ayat 105 berkata demikian. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman Tuhan lainnya dalam kitab Amsal 16 ayat 9 berkata, hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Demikian kitab Roma 8 ayat 14 berkata. Sepanjang bulan ini kita membahas tentang pimpinan Tuhan. Sebuah tema yang dipilih untuk membekali kita semua menjalani kehidupan kita dengan pimpinan Tuhan, di dalam pimpinan Tuhan. Dengan iman kita dapat rasakan pimpinan Tuhan itu lewat firman Tuhan yang kita baca setiap hari. Dan lewat penyertaan Roh Kudus yang menyertai kita, memberikan kita kekuatan, penghiburan tatkala kita menghadapi pergumulan yang silih berganti dalam hidup kita. Pimpinan Tuhan tetap ada dari zaman perjanjian lama, perjanjian baru, bahkan hingga hari ini. Pimpinan Tuhan tidak pernah kadaluarsa buat setiap kita, anak-anaknya yang mengasihinya. Hanya Yesus tempat kita berharap, Dia sumber jawaban dan satu-satunya yang bisa kita andalkan untuk memimpin hidup kita. Hanya Kau. Naikkan pujian ini dan siapkan hati kita terima berkat firman Tuhan dan perjamuan kudus pada hari ini. Dia Tuhan telah menunjukkan kasih-Nya di atas kayu salib, menebus kita. Yang ada pada diri kita semuanya kepunyaan Tuhan. Hanya Dia segalanya. Tiada tempat lain untuk kita berharap dan berjalan bersamanya. Kita tidak akan pernah goyah, sebab tangan kasih-Nya menopang kita. Oh Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu buat setiap kami. Buktikan cinta-Mu padaku, Kau membayarku dengan hidupku. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu, ku takkan goyah. Tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku, Kau membayarku dengan hidupku. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu, ku takkan goyah.
yang kami percaya Tuhan. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang percaya, Engkau berkekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang kami andalkan hanya Engkau Tuhan Yesus. Satu-satunya yang kuandalkan, Satu-satunya kami percaya. Tidak ada yang lain Tuhan. saya Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulih. Engkau Tuhan yang memberkati. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati kami semua. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Kami tahu bahwa tanpa Tuhan memimpin, kami tidak mungkin melangkahkan satu tapak daripada kaki kami ya Tuhan. Sebab Engkaulah satu-satunya yang kami andalkan. Tidak ada pemimpin lain yang bisa memimpin hidup kami kecuali Engkau Sang Pencipta kami. Karena itu Tuhan, teruslah berbicara kepada kami. Nyatakan isi hati-Mu kepada kami. Dan nyatakan pula kehendak-Mu yang terbaik bagi kami. Jika kami boleh mengikuti-Mu, Engkau yang berjalan di depan kami, dan kami boleh mengikuti Tuhan sampai akhir. Berbicaralah kepada kami pada waktu ini, biarlah firman Tuhan boleh diketengahkan bagi kami sekali lagi. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik jemaat Tuhan, kita membaca satu bagian dari firman Tuhan dari Ulangan 4 ayat 5 sampai 6. Ulangan pasal 4 ayat 5 sampai 6. Demikian firman Tuhan. Ingatlah, aku telah mengajarkan ketetapan dan peraturan kepadamu seperti yang diperintahkan kepadaku oleh Tuhan Allahku, supaya kamu melakukan yang demikian di dalam negeri yang akan kamu masuki untuk mendudukinya. Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa yang pada waktu mendengar segala ketetapan ini akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Hari ini kita berada di minggu ketiga bulan Maret, dan kita juga akan melihat tema bulanan kita, God's Leading, bagian yang ketiga atau seri yang ketiga. Yang pertama kita sudah melihat apa itu pimpinan Tuhan. Ini bicara tentang pengertian daripada God's Leading. Yang kedua, minggu yang lalu kita sudah bicara tentang seperti apakah pimpinan Allah dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Nah, hari ini seri ketiga, di minggu ketiga kita akan melihat berbicara khusus ya, bagaimana Tuhan memimpin kita melalui firman Allah yang tertulis. Karena itu kalau kita membaca Ulangan 4 ayat 5 sampai 6 tadi, ini bicara tentang pesan Musa kepada bangsa Israel tentang firman Allah yang telah diberikan kepada mereka. Dan firman Tuhan itu berisi tentang peraturan-peraturan dan ketetapan-ketetapan yang harus mereka taati. Sebab itu firman Tuhan yang berupa ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan itu merupakan sumber daripada kebijaksanaan
dan sumber daripada akal budi mereka. Jadi nanti kalau mereka mentaati peraturan-peraturan itu, ketetapan-ketetapan Allah yang diucapkan kepada Musa itu, nanti mereka akan disebut bangsa yang bijaksana dan bangsa yang berakal budi. Kenapa? Karena di dalam firman mereka menemukan kebijaksanaan yang dari Tuhan. Jadi dengan kata lain, kalau tanpa firman bangsa ini akan bodoh, bangsa ini tidak akan berakal budi. Jadi keberadaan firman Tuhan sebagai sumber hikmat, sebagai sumber akal budi itu penting sekali. Karena itu pertanyaannya sekarang adalah, seperti apakah Tuhan menuntun kita melalui firman-Nya yang tertulis itu? Yang kedua, bagaimana firman Tuhan Allah atau firman Tuhan menyatakan pimpinan Allah kepada kita? Nah, mari kita lihat. Saya akan membawa kita merenungkan 3 poin. Yang pertama adalah firman Tuhan dipakai Tuhan untuk menyatakan hikmat-Nya kepada kita. Ini yang pertama. Jadi bagaimana Allah memimpin kita melalui firman-Nya? Yang pertama, firman Tuhan dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan hikmat-Nya kepada kita. Saudara, yang menarik, Lukas 11 ayat 49 berkata begini, sebab itu hikmat Allah berkata, aku akan mengutus kepada mereka nabi-nabi dan rasul-rasul, dan separuh dari antara nabi-nabi dan rasul-rasul itu akan mereka bunuh dan mereka aniaya. Nah, yang menarik saudara-saudara, Lukas menyamakan hikmat Tuhan dengan firman Tuhan. Bagi Lukas, firman Tuhan dan hikmat Tuhan itu 2 hal yang sama. Jadi biasanya para nabi atau para rasul berkata, demikianlah firman Tuhan, atau berfirmanlah Tuhan, begitu ya? Atau firman Tuhan berkata. Biasanya mereka pakai kalimat itu. Tapi Lukas memakai hikmat Tuhan berkata. Ini kalimat yang beda dengan yang lain. Apakah artinya berbeda? Ternyata tidak. Ya, kalau kita bicara bahwa ternyata yang disebut dengan firman Tuhan berkata itu sama dengan hikmat Tuhan berkata. Jadi di sini kita menemukan sesuatu yang menarik, saudara-saudara, bahwa firman Tuhan sama dengan hikmat Tuhan. Ya, firman Allah adalah hikmat Allah, sedangkan hikmat Allah adalah firman Allah. Jadi bolak-balik sama sebenarnya. Nah, jika firman Tuhan adalah hikmat Allah, lalu kenapa kita masih mencari-cari hikmat yang lain? Jika firman Tuhan adalah hikmat Allah, lalu mengapa kita mencari-cari hikmat manusia? Mengapa kita masih mencari-cari hikmat dunia ini? Kenapa, saudara? Padahal kalau kita bandingkan hikmat Allah dengan hikmat manusia, hikmat Allah jauh lebih tinggi. Hikmat Allah dengan hikmat dunia, hikmat Allah jauh lebih tinggi. Bahkan Alkitab mengatakan bahwa hikmat Allah begitu tinggi dan tak terselami, saudara-saudara. Kalau begitu, kenapa kita masih mencari hikmat yang lain? Kenapa kita masih suka mencari hikmat dunia ini, hikmat manusia? Saudara-saudara, seringkali kita merasa bingung dalam hidup kita, betul tidak? Ya, seringkali kita bingung, ya, kita galau karena kita nggak tahu solusi dari semua persoalan yang kita hadapi, kita nggak tahu. Nah, pada waktu kita bingung, kita mencari hikmat siapa, saudara-saudara? Ya, kita diuji. Setiap kali kita merasa bingung, kita nggak tahu apa jawaban atau solusi atas persoalan kita, kita sedang diuji. Apakah engkau akan mencari hikmat Tuhan atau tidak? Nah, rata-rata saudara-saudara, orang mencari hikmat dunia ini. Orang lari kepada hikmat manusia. Manusia lebih menyukai teori-teori manusia sendiri. Manusia lebih menyukai filsafat manusia sendiri. Manusia lebih menyukai pengalaman-pengalaman manusia yang lain. Manusia lebih menyukai apa kata buku-buku daripada firman Tuhan. Padahal firman Allah adalah sumber hikmat Allah yang tertinggi dari semua hikmat yang lain. Harusnya hikmat Allah lah yang menjadi pedoman, petunjuk-petunjuk bagi setiap masalah kita. Kenapa kita mesti mencari hikmat manusia? Kenapa kita masih mencari hikmat dari dunia ini? Saudara-saudara, seringkali kita gagal di situ.
Padahal Tuhan sudah menyediakan sumber hikmat kepada kita, yaitu firman Tuhan. Saya harap kita sungguh-sungguh memikirkan hal ini, saudara. Ya, masa-masa hari ini atau hari-hari ini banyak orang sedang bingung. Bingung soal kehidupan ekonomi lah, bingung masalah kesehatannya lah, bingung masalah problem-problem sosial lah, bingung masalah yang keluarga lah, masalah anak, masalah masa depan. Banyak sekali kebingungan hari ini. Nah, saudara-saudara, kau bersandar pada hikmat apa waktu kau menghadapi kebingungan ini? Saya kasih tahu, jangan pernah mencari hikmat manusia. Jangan pernah berpegang pada hikmat dunia ini. Berpeganglah pada firman Allah yang adalah sumber hikmat dari Allah. Ini yang pertama. Jadi bagaimana Tuhan memimpin kita melalui firman yang tertulis? Tuhan selalu pakai firman Allah untuk menyatakan hikmatnya kepada kita. Tinggal kita taati, ikuti, dan kita akan menemukan jawaban-jawaban dari Tuhan. Sekarang kita lihat yang kedua. Yang kedua adalah firman Tuhan dipakai Tuhan untuk memastikan keberhasilan kita dalam pelayanan. Ini yang kedua. Bagaimana Tuhan memimpin kita melalui firman-Nya? Tuhan selalu memakai firman-Nya untuk memastikan keberhasilan kita dalam pelayanan atau di dalam kepemimpinan kita. Yosua 1 ayat 7 sampai 8 berkata demikian. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Nah, saudara-saudara, ini perkataan Tuhan secara langsung kepada Yosua. Dia mengangkat Yosua menggantikan Musa yang baru saja mati. Yosua ini dulu adalah asistennya Musa. Yosua ini dulu adalah angkatan perangnya atau panglima perangnya Musa. Nah, Musa sudah mati, sekarang Yosua diangkat oleh Tuhan. Nah, supaya Yosua tidak gagal dalam kepemimpinannya, supaya Yosua bisa berhasil dalam kepemimpinannya atas bangsa Israel, maka Tuhan menyuruh melakukan beberapa hal. Yang pertama yang Tuhan suruh adalah Tuhan menguatkan dan meneguhkan hati Yosua. Ya, namanya pemimpin muda, pemimpin baru, masih ada kebingungan gimana ya memimpin bangsa yang begini besar. Kalau Musa kan sudah berpengalaman. Nah, Tuhan meneguhkan dulu, menguatkan hatinya. Lalu nasihat Tuhan selanjutnya menarik. Tuhan bilang begini, ya, ini Taurat itu, ya, Taurat yang pernah dikasih kepada Musa diberikan juga kepada Yosua. Dan Tuhan meminta agar Yosua jangan lupa memperkatakan firman itu. Ya, dan yang menarik lagi, Tuhan juga minta agar Yosua merenungkan firman itu siang dan malam. Wow, ini luar biasa, saudara-saudara. Ini mau memimpin, bukannya nasihat kepemimpinan yang diberikan, bukannya teori-teori kepemimpinan yang Tuhan kasih, enggak. Yang Tuhan kasih adalah, ini ada Taurat, ini adalah firman-Ku. Ya, renungkan firman ini siang dan malam. Ya, menarik kan? Perkatakan firman ini siang dan malam. Kok ini yang Tuhan kasih? Ternyata itu adalah kunci supaya Yosua bisa berhasil dengan kepemimpinannya, supaya Yosua berhasil dan tidak gagal di dalam memimpin bangsa Israel. Nah, pertanyaannya begini, ya, kenapa mesti kasih firman begitu ya? Tujuannya kita sudah tahu. Ya, dia katakan begini, ya, supaya Yosua nggak bertindak hati-hati sesuai dengan firman itu. Yang kedua, supaya Yosua tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Jadi ini adalah parameter untuk perjalanan dan perbuatan Yosua sebagai pemimpin. Dan yang menarik, yang terakhir lagi,
supaya perjalanan kepemimpinan Yosua berhasil dan beruntung. Enggak cuma berhasil, tapi beruntung. Nah, saudara-saudara, di sini kita melihat ternyata firman Tuhan kunci kepemimpinan Yosua. Dan ini juga diberikan kepada kita, saudara-saudara. Jadi, untuk memastikan keberhasilan pelayanan kita, untuk memastikan keberhasilan kepemimpinan kita, Tuhan kasih firman Tuhan. Dan lewat firman Tuhan itulah kita akan berhasil. Saudara-saudara, kita cuma diminta pegang firman Tuhan kok. Taati firman Tuhan itu. Jangan menyimpang ke kanan sesuai firman Tuhan itu. Dan renungkan firman itu siang dan malam. Itu kuncinya, sederhana kan. Kalau engkau mau berhasil di dalam kehidupanmu, dalam kepemimpinanmu, dalam pelayananmu, cuma pegang firman Tuhan. Lakukan seperti yang Tuhan mau. Itu saja. Karena di dalam firman Tuhan itu ada petunjuk-petunjuk bagaimana engkau harus mengerjakan tugas pelayananmu di hadapan Tuhan. Saudara, banyak orang gagal hari ini. Banyak orang gagal dalam pelayanan. Banyak orang gagal dalam kepemimpinannya. Banyak orang gagal dalam pekerjaan, dalam rumah tangga dan sebagainya. Saudara, kalau kita mau jujur dan mau teliti dengan jujur, salah satu sumber utama kegagalan kita di semua bidang hidup itu karena kita tidak mentaati firman Tuhan. Itu karena kita melanggar firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, kita jangan cepat bangga dulu. Kalau nampaknya kita sukses, nampaknya kita berhasil dalam hidup kita. Di mata manusia mungkin iya, tapi di mata Tuhan belum tentu. Sebab mungkin engkau bisa sukses, mungkin engkau bisa berhasil, tapi engkau melanggar firman Tuhan. Ya, ini penting. Di hadapan Tuhan kita kelihatan sukses, tapi di mata Tuhan kita gagal. Tetapi mungkin kita adalah orang-orang yang sederhana. Ya, kelihatan tidak sukses di mata manusia, nggak berhasil di mata manusia, tetapi di mata Tuhan kita sukses. Kenapa? Segala sesuatu yang kita kerjakan dengan penuh ketaatan pada firman-Nya. Dan itu orang sukses bagi Tuhan. Ini yang kedua, saudara-saudara. Sekarang kita lihat yang ketiga. Bagaimana Tuhan memimpin kita melalui firman-Nya. Yang ketiga adalah firman Tuhan dipakai Tuhan untuk menerangi jalan hidup kita. Minggu lalu saya sudah singgung ini sedikit bagi kita, bahwa Tuhan memimpin kita dengan firman-Nya. Salah satunya adalah, atau yang ketiga adalah, Tuhan memakai firman-Nya untuk menerangi jalan kita. Saudara, Mazmur 119 ayat 105 berkata begini, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ini sering menjadi puji-pujian, bukan? Ini sering menjadi suatu suatu moto daripada kehidupan kita. Nah, saudara, ayat ini sangat jelas dan tidak perlu ditafsirkan lagi. Dibacakan saja sudah sangat jelas bahwa firman Tuhan dipakai Tuhan untuk menerangi jalan kita. Firman Tuhan dijadikan sebagai pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Jelas sekali. Ya. Artinya apa? Jika engkau berjalan tanpa firman Tuhan, maka engkau akan berjalan dalam kegelapan, engkau akan berjalan dalam kesesatan, dan engkau akan berjalan tanpa arah, tanpa tujuan. Kalau hidupmu tanpa firman. Tapi kalau engkau berjalan di dalam firman Tuhan, engkau akan berjalan di dalam terang, engkau akan berjalan dengan tujuan yang jelas di hadapan Tuhan. Dan saya rasa kita semua mengerti ilustrasi-ilustrasi atau perumpamaan-perumpamaan tentang pelita, saudara-saudara. Ya, coba saja kalau tidak ada pelita di tengah kegelapan, kita nggak bisa jalan. Ya, satu langkah pun rasanya susah sekali jalan karena nggak ada terang. Ya, ada pengalaman seorang hamba Tuhan beberapa tahun yang lalu, dia cerita langsung kepada kami. Hamba Tuhan ini naik ke puncak. Ya, waktu itu puncak masih suka kabut-kabut gitu ya. Malam hari atau tengah malam perjalanannya karena nggak mau macet. Dia jalan ikut ke atas, rupanya itu kabut sekali, saudara-saudara. Menjelang subuh ya, kabut sekali. Dan karena lampu mobilnya itu bukan lampu yang
yang sejenis yang bisa tembus kabut, bukan, dia lampu yang biasa. Sehingga dia susah sekali lihat jalan. Cuma beberapa meter saja, dia pelan sekali naik menurut cerita dia. Lalu kemudian dia ketemu satu mobil yang dia bisa susul gitu. Akhirnya dia ikutin mobil itu sebagai sebagai tanda dia. Ikutin mobil itu sudah begitu lama, ikutin dia nggak mau terpisah karena dia kalau ikuti dia lebih lancar gitu. Kemana mobil belok dia ikut gitu ya. Akhirnya tiba-tiba mobil itu berhenti. Dan waktu mobil itu berhenti, dia juga berhenti. Pikirnya kenapa dia berhenti di tengah jalan. Lama sekali, hanya dia mainkan lampu juga nggak ada. Tapi dia lihat mobil yang dia ikuti tadi, semua orang turun, barang-barang mulai diturun. Dia aneh, kenapa mereka turunkan barang di tengah jalan. Ternyata setelah dia cek gitu ya, dia turun, dia cek. Rupanya mobil yang dia ikuti itu sudah ada di depan garasi. Ya, di mana rumah mereka akan nginep. Bayangkan saudara, gara-gara kabut yang ngikutin mobil orang sampai ke depan garasi pun dia nggak tahu. Dia pikir itu masih jalan raya puncak, saudara. Ini kenapa? Ini masalahnya karena tidak ada lampu, tidak ada pelita. Kita kalau berjalan dalam kegelapan, di dalam kabut yang pekat, kita nggak tahu jalan. Kita akan mudah sekali tersesat. Tapi Tuhan datang memimpin kita. Ya, dunia yang penuh kabut, yang penuh kegelapan ini, Tuhan kasih penerang untuk jalan kita. Dia kasih pelita untuk kaki kita. Yaitu apa? Firman Tuhan. Sehingga dengan demikian kita sampai kepada tujuan kita. Secara iman, secara rohani, perjalanan kita sama. Saudara-saudara, kita gak mungkin bisa mengikut Tuhan kalau tidak ada firman Tuhan. Firman Tuhan diberikan sebagai alat untuk menjadi terang dan pelita bagi kita. Kiranya Tuhan menolong kita, Tuhan memakai firman-Nya untuk memimpin kita dengan luar biasa. Mari kita berdoa. Kami naikkan syukur kepadamu ya Tuhan. Engkau telah mengaruniakan firman Tuhan sebagai anugerah bagi kami. Lewat firman Tuhan ini kami tahu bagaimana pimpinan-Mu secara detil bagi setiap kami. Firman Tuhan sebagai sumber hikmat, firman Tuhan sebagai terang bagi kami. Tuhan terima kasih. Biarlah Engkau terus menuntun kami dengan firman-Mu. Bawalah kami untuk mencintai firman-Mu, untuk memastikan keberhasilan pelayanan dan juga kepemimpinan kami di dunia ini. Biarlah kami berjalan tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri dari firman Tuhan. Tuhan terima kasih. Ampuni segala kekerasan hati kami selama ini, yang tidak setia pada firman, yang tidak taat pada firman. Dan hari ini Tuhan bawa kami untuk setia kembali, agar kami berjalan dengan pelita, dengan terang yang luar biasa. Tuhan terima kasih. Mereka yang sedang dalam perjalanan kegelapan dalam hidup mereka, mereka yang sedang berjalan di dalam kabut-kabut dunia ini, biarlah Tuhan sendiri menuntun mereka dengan firman-Mu sampai kepada tujuan Allah sendiri. Terima kasih atas firman-Mu, terima kasih atas kebenaran ini. Tuhan, kami bersyukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita siapkan hati kita untuk menerima perjamuan suci pada hari ini. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sekarang sebentar lagi kita akan menerima sakramen perjamuan kudus. Sebab itu marilah kita mendengar terlebih dahulu pengajaran Tuhan tatkala perjamuan kudus ditetapkan. Rasul Paulus berkata kepada orang-orang Kristen di Korintus dalam suratnya pertama Korintus 11 ayat 23 sampai 30 demikian. Sebab itu apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku.
Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Nah saudara, supaya kita yang sekarang ikut serta dalam perjamuan kudus ini memperoleh berkat dari Tuhan, maka kita wajib untuk mengoreksi diri kita sendiri, mengevaluasi siapakah kita di hadapan Tuhan. Ada 3 pertanyaan yang harus kita jawab di hadapan Tuhan dengan sejujur-jujurnya. Yang pertama, apakah benar-benar kita sudah bercerai dari dosa, menyesal karena telah berbuat dosa, dan percaya bahwa hanya darah Kristus saja yang dapat menyucikan dan membebaskan kita dari hukuman dosa? Yang kedua, apakah kita sungguh-sungguh percaya bahwa kita sudah ditebus oleh kematian Tuhan Yesus, bahwa Kristus Yesus tidak bercela, dan dengan kebenarannya kita telah dibenarkan di hadapan Allah? Yang terakhir, kita harus memeriksa hati kita. Apakah dalam sepanjang hidup ini kita mau terus taat dan setia kepada Tuhan, dan berharap akan diperlengkapi oleh Roh Kudus supaya kita dapat berjalan bersama Tuhan sampai akhir? Baik Bapak Ibu, saya mengundang kita untuk berdoa di hadapan Tuhan masing-masing. Kita tundukkan kepala kita. Mari kita mohon supaya Tuhan melayakkan kita sebelum kita menerima roti dan cawan Tuhan. Biarlah Tuhan boleh mensucikan, mengkuduskan hati kita. Setiap orang berkata-kata di hadapan Tuhan dan berdoa memohon pengampunannya. Bapa, inilah kami umat ketebusan-Mu. Kami yang masih hidup di dunia yang berdosa ini, seringkali kami jatuh bangun dalam kehidupan kami. Bahkan kami tidak mampu mempertahankan kemurnian, kesucian dan kekudusan Tuhan. Kami sering gagal. Kami tidak bisa memuliakan Tuhan dengan kehidupan itu. Tuhan, hari ini kami datang merendahkan diri kami serendah-rendahnya, memohon kepada pengampunan Tuhan, agar Tuhan mengampuni setiap kami, mensucikan setiap kami dari dosa dan kesalahan dan kejahatan kami. Tuhan, terima kasih. Setiap perkataan kami, pikiran, perasaan kami yang tidak berkenan, Tuhan ampuni. Setiap tindakan kami, keputusan kami yang seringkali ceroboh, menyakiti orang lain, Tuhan ampuni. Biarlah darah Kristus yang tertumpah 2000 tahun yang lalu boleh menjamah setiap kami, sehingga olehnya kami menjadi tahir dan dipulihkan relasi kami dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan atas pengampunan-Mu. Kau tahu siapapun dia di hadapan-Mu hari ini, sebelum kami menerima roti dan cawan Tuhan, Tuhan sucikan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Baik jemaat Tuhan, sebelum kita menerima roti dan anggur ini yang melambangkan tubuh dan darah Tuhan, mari kita menaikkan satu pujian sebelumnya, salibnya. Kita naikkan pujian ini, dan nanti setelah itu kita akan makan dan minum bersama-sama. Bawalah
Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita angkat roti di tangan kanan kita dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Dalam nama Yesus, mari kita makan bersama-sama. Kita angkat cawan di tangan kanan kita dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Dalam nama Yesus, mari kita minum bersama-sama. Kita berdoa. Ya Allah, betapa hati kami bersyukur dan tak henti-hentinya kami berterima kasih. Engkau yang adalah Allah rela meninggalkan tempat mulia-Mu untuk turun ke dunia ini demi menjangkau kami yang berdosa.
Dan oleh kematian-Mu di kayu salib, kami semua telah dibebaskan, diampuni dosanya, dan diselamatkan. Olehnya kami boleh memanggil Engkau ya Abah, ya Bapa. Relasi yang begitu dekat karena keselamatan yang Tuhan telah karuniakan. Tuhan, terima kasih sekali lagi. Kau telah mengampuni dosa-dosa kami. Kau terus mempersekutukan kami dengan tubuh-Mu di dalam kebenaran firman Tuhan, di mana kami terus berada bersama Tuhan secara rohani. Karena itu Tuhan, pimpinlah kami. Sisa kehidupan kami yang masih ada ini, biarlah Allah sendiri yang berjalan di depan kami, menuntun kami, membawa kami dalam pimpinan Allah yang kekal, sehingga kami semua berjalan dengan setia sampai akhir bersama Tuhan. Mereka yang sakit dan lemah, dalam nama Yesus, Tuhan berikan kesembuhan, kekuatan. Mereka yang ada masalah, persoalan yang tidak selesai-selesai, Engkau tahu siapapun dia Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Kau berikan jalan keluar dan solusi bagi kehidupan mereka. Bahkan kami semua yang tidak mungkin berjalan sendiri tanpa Tuhan, Tuhan, Engkau kuatkan setiap hari. Inilah syukur kami Tuhan atas perjamuan ini. Biarlah tubuh Kristus dan darah Kristus terus membungkus kami dengan kuasa-Mu, sehingga tidak ada kuasa lain, bahkan kuasa iblis dan setan, yang mencoba untuk mengganggu kami. Tapi Allah dengan segala kekuatan dan kuasa-Nya melindungi setiap umat Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur atas sakramen ini. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Kita bersyukur untuk berkat firman Tuhan dan perjamuan kudus yang kita terima pada hari ini. Saya mengajak setiap jemaat untuk boleh tetap bangkit berdiri dan kita membacakan bersama-sama pengakuan iman rasuli. Bersama dengan segala gereja di segala tempat dan dari segala abad, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dengan tetap berdiri kita akan naikkan pujian doksologi dan menutup ibadah kita pada hari ini. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon sahabat sumber berkat. Amin. Jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi, marilah kita kembali ke tempat kita masing-masing. Kita pulang sebagai orang-orang yang diutus Tuhan dan yang dipimpin Tuhan di dalam firman Allah yang telah diberikannya kepada kita. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa kita, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, penyertaan dan pimpinan dari Allah Roh Kudus, kiranya memimpin dan menyertai saudara-saudara sekalian hari ini, besok dan seterusnya, sampai hari Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali untuk menjemput kita saleh-salehnya. Amin. Amin. Amin.
Amin. Silakan duduk dan saat teduh. Ibadah kita selesai, sampai bertemu minggu yang akan datang.